Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Gulai Ari-Ari untuk Anakku. Cerita ini ditulis oleh Kak Lestafi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Sayang, buka pintunya. Kita makan dulu. Sandi yang dari tadi malam itu tak melihat Yuni keluar dari dalam kamarnya, segera mengetuk pintu kamar mereka lagi. Kamu aja, Mas. Aku gak lapar. Jawabnya. Kamu kenapa sih? Kalau begini aku jadi serba salah, Bun. Ucap Sandi lagi. Aku gak apa-apa. Yuni mendengar suara Sandi mulai meninggi, segera membuka pintu kamarnya. Aku mau tanya, kamu kenapa? Salahku apa? Tanya Sandi. Ditatapnya wajah Yuni yang begitu kusut dan mata yang membengkak itu. Aku cuman belum bisa kehilangan mama. Belum bisa kehilangan mama atau sedang memikirkan selingkuhanmu, ketus Sandi. Seketika mata Yuni mengarah ke Sandi. Ia begitu terkejut saat malah dituduh selingkuh. Apa kamu bilang? Selingkuh, Mas? Kamu jangan ngarang cerita. Jawab Yuni tidak terima. Lalu bekas ciuman siapa itu? Sandi menarik lengan Yuni dan menyuruhnya berkaca di depan cermin besar itu. Ini. Yuni sama sekali tidak percaya kalau di lehernya ada bekas peninggalan si Anto pecat itu. Jawab. Selama ini aku selalu minta hak, tapi kamu tolak. Ternyata ini yang kamu lakukan. Aku gak selingkuh, Mas. Bekik Yuni. Air mata Yuni jatuh tak tertahankan. Hatinya benar-benar tersayat saat dipertanyakan soal itu. Lalu apa? Kamu mau bilang kalau itu bekas aku? Bentak Sandi lagi. Kamu gak akan ngerti. Percuma aku jelasin. Yuni malah membanting pintunya dan mengunci kembali. Buka, Yuni. Pantas saja dulu kamu dicerai oleh Diwan. Ternyata ini kelakuanmu, ujar Sandi dari luar. Jangan bawa-bawa masa laluku. Aku sudah bercerai dengan Mas Diwan karena sudah tidak ada kecocokan. Pergi kamu, Mas. Aku benci laki-laki. Jangan ganggu aku. Yuni malah berteriak-teriak dari dalam. Sandi yang berdiri di depan pintu kamar merasa sedikit terkejut saat Yuni malah membantingi benda keras dari dalam kamar mereka. Benar-benar sudah gila, liris Sandi. Ia tak habis pikir dengan Yuni. Jangan bilang kalau anak yang dikandungnya bukan anakku, lirihnya lagi. Mas, gimana keadaan Yuni ya? Tanya Atika. Ia begitu khawatir dengan keadaan Yuni. Kamu lihat saja nanti sayang. Mas berangkat dulu, ucap Diwan. Hati-hati di rumah dan jangan kemana-mana. Kunci pintu dari dalam ya. Diwan segera melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Dilihatnya Mail pulang sekolah dengan raut wajah yang kusut. Pipinya juga basah seperti habis menangis. Mail kenapa? Tanya Atika. Ia mengamati seluruh tubuh bocah itu. Tadi Mail main bola sama teman-teman. Terus bolanya kena Mang Anto. Mang Anto marah-marah dan mukul Mail, ucap Mail. Mata Atika seketika membulat. Nafasnya naik turun dan emosinya mulai naik. Mukul? Iya, kaki Mail sampai biru, ucap Mail sembari menunjukkan bekas luka lebam. Kurang ajar sekali, Anto, bekik Atika tidak terima. Antar ibu ke sana, ucap Atika. Ayo Bu, Mail antar. Mail segera mengantar Atika untuk menemui Anto, manusia biadab itu. Dilihatnya dari kejauhan, Anto dan satu temannya sedang asik bermain kartu dan minum minuman beralkohol. Laki-laki biadab, bekik Atika. Anto yang mendengar itu segera menghentikan permainan kartunya. Wah, ada cewek cantik. Anto malah memainkan matanya. Jujur Atika yang melihat itu merasa geli dan ingin muntah. Kamu apakan anakku? Tanya Atika. Jangan marah-marah. Kita bicarakan dengan baik-baik, lirih Anto pelan. Kamu kira kamu siapa? Beraninya menyakiti anakku, bentak Atika. Sabar dong, jadi cewek kok kalah bener sih ya. Anto malah mencoba menyentuh lengan Atika.
Atika melayangkan sebuah tamparan keras di wajah Anto. "Perempuan tolol, kamu berani sekali menamparku," jawab Anto tidak terima. "Yang tolol itu kamu. Kamu sudah tahu anak kecil, masih kamu jadikan imbanganmu," jawab Atika tak mau kalah. Kamu jangan macam-macam sama aku. Kamu mau aku buat lahiran sebelum 9 bulan?" bisik Anto. "Apa kamu mau aku bikin seperti Yuni?" "Sudahlah, kita enak-enakan saja dulu yuk," ucap Anto kurang ajar. "Jangan mimpi kamu," jawab Atika. "Kamu nolak?" Anto tak terima dengan penolakan Atika. Sedangkan nafsu bejatnya sudah meninggi dan ingin sekali mencicipi wanita yang kini tepat di depannya. Seketika Atika sulit bernafas saat Anto mencekik lehernya. "Kalung itu?" Anto malah melepas cekikannya saat matanya tertuju ke sebuah kalung yang dipakai Atika. "Kenapa?" tanya lagi. "Urusan kita belum selesai," ucap Anto. Ia menatap heran ke arah lelaki jahanam itu. "Kenapa mereka kabur?" gumam Atika heran. Diwan yang baru saja pulang kerja sedikit tersenyum saat melihat Atika yang sedang mengaji di kamarnya. Kali ini Diwan benar-benar melihat pemandangan yang menakjubkan. "Alhamdulillah sekarang ibumu sudah mau mengaji," ucap Diwan kepada Mail. "Tapi kan ya, ibu saat ini gak ingat apa-apa," jawab Mail. "Benar juga, gimana kalau setelah sembuh malah kembali seperti dulu?" "Ya, tadi ibu bertengkar sama Mang Anto." "Aduh Mail, bertengkar sama Mang Anto?" Seketika Diwan merasa terkejut dengan pengaduan Mail. "Benar yang dikatakan Mail?" tanya Diwan setelah melihat Atika baru selesai mengaji. "Apa mas?" tanya Atika bingung. "Kamu bertengkar sama Anto?" "Oh itu, aku hanya ingin memberinya pelajaran. Dia kurang ajar saja dengan Mail. Sudah tua kelakuannya kayak bocah," lirik Atika. "Kamu itu cari penyakit. Dia itu berbahaya. Kalau sampai kamu diapa-apakan sama dia gimana?" "Aku gak akan lemah mas. Kamu kira aku seperti Yuni yang sampai diperkosa oleh Anto dan temannya?" Atika malah keceplosan dan terbeberlah semua. "Apa? Yuni diperkosa oleh Anto?" Seketika mata Diwan membulat. Ia hampir tak percaya dengan ucapan Atika barusan. Itu tadi Yuni." Atika malah terbata-bata. Maksud hati tidak ingin membeberkan ini dulu. Ia tahu Yuni sedang dalam kesedihan dan tidak ingin menambah pikirannya dulu. "Jawab jujur, kamu tahu dari mana? Ini gak bisa dibiarkan," ucap Diwan. Itu mas, aku tahu." "Tahu dari mana? Jawab sayang." Diwan semakin mendesak Atika. "Aku tahu saat semalam mendengar percakapan Anto. Secara tidak sengaja mas," jawab Atika pelan. "Kamu yakin gak salah dengar?" "Enggak mas, aku yakin. Tapi aku mohon jangan dulu adukan masalah ini kepada suami Yuni. Kamu kan tahu Yuni masih berduka mas." "Kamu benar-benar yakin dengan apa yang kamu dengar?" "Aku yakin mas. Anto malah sempat mengancamku agar aku tidak mengadukan kepada siapapun." "Anto bilang begitu?" Mata Diwan semakin membulat. Wajahnya berubah memerah saat ia mendengar istrinya juga diancam olehnya. "Kurang ajar, laki-laki biadab," bekik Diwan. "Mas, aku mohon jangan dulu bilang sama suami Yuni. Kasihan Yuni kalau sampai stres gimana. Tapi lebih kasihan lagi aku kalau dibiarkan berlarut-larut. Besok aku akan adukan ini kepada Sandi dan kepala desa di sini," tegas Diwan. Atika yang merasa tidak becus karena keceplosan menjadi tidak enak kepada Yuni. Walaupun Yuni tidak tahu kalau Atika tahu, tapi tetap saja Atika sudah membuka aib Yuni secara tak sengaja. Singkat cerita, Atika kesurupan arwah darah untuk membalaskan dendamnya kepada Anto. "Lihatlah Atika darah, dia sedang mengandung. Apa kamu tidak kasihan kepadanya?" Diwan terus memohon. "Ayo Atika, lawan iblis yang berada di dalam tubuhmu," ucap Agus. "Aku akan lepaskan dia setelah dia mati," bekiknya. "Sebaiknya kita panggil Ustadz. Ini akan berlarut-larut kalau dibiarkan," ucap Warga lagi. Diwan dan Agus terus membacakan doa ayat suci Al-Quran. Namun Atika malah menutup telinganya. Sementara Anto diinjaknya menggunakan kakinya. "Jangan berisik,"
Pekik Atika. Ia berteriak histeris saat Diwan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Istighfar Atika. Diwan segera menangkap tangan Atika yang masih memegang pisau. Lepaskan, jangan halangi aku, pekik Atika. Matanya menatap tajam ke arah Anto. Klik. Tusukan itu berakhir di kepala Anto. Seketika suara Anto menjadi suara erangan. Astagfirullahaladzim. Semua mata warga yang menyaksikan itu merasa ngilu. Diwan segera menangkap lengan Atika yang sudah tidak lagi memegang benda tajam. Diwan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan segera mengusap wajah Atika. Jemarinya sangat keras dan tidak bisa dibuka sama sekali. Tatapannya kosong, terlihat ada buliran bening yang menggenang di pelupuk matanya. Pergilah Dara, tugasmu sudah selesai. Apa kamu gak kasihan kepada anak kita? Ucap Agus. Buliran bening itu seketika terjatuh, dan saat itu juga Atika tak sadarkan diri. Alhamdulillah. Mereka semua bersyukur karena Dara telah meninggalkan tubuh Atika. Tolong saya. Anto masih bergerak dan masih bisa berdiri. Ia sembari memegangi kepalanya yang masih tertancap pisau itu. Gak usah ditolongin, biarkan saja, ketus ibu-ibu. Iya, biar tahu rasa dia, pekik yang lain lagi. Jangan seperti ini, bagaimanapun dia harus tetap dibawa ke rumah sakit, ucap Agus. Rasain kamu, buat malu saja kamu, ucap salah seorang laki-laki yang berada di sana. Ia mencocolkan pantungan rokoknya yang masih menyala ke arah celana Anto. Sudah, lebih baik kita segera bawa dia ke bidan dulu untuk mendapatkan pertolongan pertama, ucap yang lain. Aku di mana? Tanya Atika setelah ia sadar. Ia begitu heran karena banyak orang di sekelilingnya. Sekarang kita pulang ya. Diwan menuntun Atika pulang. Ada apa ini mas? Kenapa bajuku semuanya berdarah? Tanya Atika heran. Nanti saja mas jelaskan. Sekarang kita pulang dulu. Diwan ingin menenangkan Atika dulu, baru ia akan bercerita nanti. Ibu kenapa ya? Tanya Mail heran. Ibumu sakit. Sebentar ya, ayah mau bantu ibumu bersih-bersih dulu. Diwan segera membawa Atika ke dalam kamar mandi. Gimana bu, apa Anto bisa selamat? Tanya warga yang membawa Anto ke bidan terdekat. Gak apa-apa, luka di kepalanya bisa dijahit, tapi yang parah bagian mulutnya. Semua gigi depannya patah, ucap bidan tua itu. Nyusahin saja, kenapa gak mati aja sih tadi? Pekik mereka. Iya benar, kalau begini kita kan jadi takut nanti, ucap ibu-ibu. Sebaiknya setelah sembuh kita laporkan dia dan suruh dia mengakui siapa komplotannya, ucap mereka lagi. Jangan-jangan Udin terlibat, ketus salah seorang ibu-ibu. Ngawur kamu, anak saya itu anak baik-baik, ucap wanita yang kerap dipanggil Budi itu. Tapi kan dia sering bareng Anto. Tapi mana mungkin anak saya melakukan kejahatan. Hati-hati, kalau sampai betul gawat, ucap mereka menakut-nakuti lagi. Lagian kan si Udin sering tuh sama Anto. Saya pastiin anak saya gak begitu, tungkas Budi. Apa yang kamu rasakan sekarang sayang? Diwan terus menanyai Atika. Ia sangat khawatir dengan Atika dan kandungannya. Perutku sakit mas. Yang mana sayang? Sebentar, mas sambil minum dulu. Rasanya tulangku remuk. Apa yang sudah aku lakukan? Apa aku menyakiti orang? Aku kenapa? Gumam Atika. Tak terasa air matanya menetes begitu saja. Aku kenapa mas? Apa aku menyakiti orang? Tanya Atika. Nanti saja sayang. Lebih baik kamu istirahat dulu, ucap Diwan. Ia memberikan segelas air putih kepada Atika. Atika hanya terdiam dengan tatapan yang kosong. Rasanya ia ingin sekali tahu apa yang terjadi sebenarnya. Pagi-pagi. Bumil, mau jalan pagi ya? Tanya ibu-ibu yang sedang belanja di gerobak sayur. Iya nih, lagi nemenin istri jalan pagi, jawab Diwan menyapa kembali. Dengar-dengar, tadi malam Atika kemasukan ya? Yakin kemasukan? Takutnya nanti sengaja karena Atika selingkuh sama Anto, ketusnya pedas. Diwan yang tadi menyapa dengan penuh senyuman, raut wajahnya berubah memerah seketika. Maksud ibu apa? Kalau bicara jangan ngada-ngada lah bu,
Ibu tahu kan fitnah lebih kejam daripada membunuh. Jawab Diwan. Nada bicaranya sedikit meninggi. Kan saya hanya menduga, jawabnya lagi. Jangan begitu Kita lihat kau tadi malam, ucap yang lain. Mana tahu kan dia hanya berpura-pura saja karena ingin Anto tidak mau menanggung jawabkan bayinya. Emang sejak kapan istri saya main sama Anto? Ibu ada bukti? Atau jangan-jangan ibu lagi yang ada main? Terus ibu cemburu? Cecar Diwan. Mana mungkin saya gitu. Saya mah ingat umur sudah tua. Justru kalau sudah tua ingat yang di atas, Bu. Belum tentu besok ibu itu masih bisa melihat matahari, saut Atika. Ia dari tadi hanya terdiam saja dan sama sekali tak melawan, karena ia sudah terbiasa selama ini mendengar cemoohan tanpa membalas. Ternyata baginya lebih asyik. Kamu nyumpahin saya? Bekiknya tidak terima dengan perkataan Atika. Bukan nyumpahin, hanya menduga saja kok. Ya mas, kita lanjut jalan pagi. Atika langsung menarik lengan Diwan. Rasanya aku ingin sekali pergi dari desa ini. Aku sudah malas mendengar dan melihat orang-orang di sini. Gumam Atika dalam hati. Gimana keadaan Yuni? Diwan dan Atika sengaja mampir ke rumah Sandi dan Yuni. Keadaannya sangat buruk. Yuni terus mengurung diri. Aku gak tahu harus berbuat apa lagi, ucap Sandi. Kamu sudah tahu? Bisik Diwan. Aku tahu, tapi tadi malam aku gak bisa ke sana karena takut meninggalkan Yuni sendirian di rumah, jawab Sandi. Bukan itu, aku mau bicara empat mata denganmu, tapi kamu harus kuat dan terima, ucap Diwan lagi. Diwan menarik lengan Sandi dan membawanya ke belakang rumahnya. Ada apa, Wan? Sandi merasa bingung. Kamu harus tahu ini, dan kamu harus kuat. Setelah kamu tahu, kamu jangan marahi Yuni, karena dia korban, ujar Diwan. Kenapa sih? Ada apa? Sandi menatap Diwan penuh keseriusan. Yuni kenapa? Dia diperkosa Anto, ucap Diwan. Bak seperti tersambar petir, hati Sandi merasa hancur sehancur-hancurnya. Seketika ia terduduk di tanah. Air matanya jatuh begitu saja. Ia sudah salah menduga istrinya sendiri. Brengsek kau Anto, bekiknya. Sabar, Anto sudah mendapat ganjarannya, jawab Diwan. Ganjaran itu gak setimpal. Aku akan memenjarakannya seumur hidup, bekik Sandi. Tangannya mengepal dan urat-urat kepalanya semua terlihat akibat kemarahannya. Buka pintunya, Bun. Sandi terus mengetuk-ngetuk pintu dengan sangat keras. Sedari kemarin Yuni terus mengurung dirinya di dalam kamar. Kalau tidak mau buka, aku akan mendobrak pintu ini, ancam Sandi. Sabar. Diwan mencoba menenangkan Sandi yang semakin emosi. Kasihan Yuni, tambah Atika lagi. Pintu itu akhirnya terbuka setelah Sandi menendangnya dengan tenaga emosinya. Dilihatnya Yuni duduk meringkuk dengan kedua tangannya yang menutup telinganya. Sandi terduduk di depan Yuni. Ia menatap dalam-dalam mata sembab Yuni dengan tatapan sendu. Apa benar Anto memperkosa Bunda? Sandi mulai membuka pertanyaan. Yuni hanya terdiam dan masih menutup kedua telinganya. Sama sekali ia tak berkedip dan mendengarkan pertanyaan Sandi barusan. Jawab, Bun. Mungkin Yuni masih trauma, ucap Atika. Jawab Yuni, begik Sandi. Ia mencoba menarik lengan Yuni dan menegakkan pandangan Yuni agar Yuni menatap ke arahnya. Pergi kamu, pergi, teriak Yuni. Ia menutup kedua telinganya dan sama sekali tak berani menatap ke arah mereka. Sepertinya Yuni depresi, Sam, lirik Diwan. Tak terasa mata Sandi mulai memanas dan buliran bening hangat pun mengalir lagi. Brengsek Anto. Sandi memukulkan kepala jemarinya ke tembok tepat di atas kepala Yuni. Di mana Anto sekarang? Tanya Sandi. Dia sedang sekarat di bidan. Tadi malam warga setempat membawa dia ke sana. Tugas Diwan. Yun, kasihan sekali kamu. Atika memeluk tubuh lusuh Yuni. Tak ada yang menyangka Yuni akan bernasib seperti ini. Aku mau temuin Anto, ucap Sandi. Lebih baik tenangkan dulu emosimu. Gak baik kamu ke sana dalam keadaan emosi. Diwan berusaha menenangkan Sandi. Gimana aku mau tenang? Anto sudah kurang ajar dan biadab terhadap harga diri istriku, bekiknya. Aku temani kamu ke sana ya. Sayang, kamu temani Yuni sebentar ya,
ujar Diwan. Iya mas, hati-hati. Sandi dan Diwan segera menuju ke rumah bidan yang sedang merawat Anto. Sesampainya di sana, mereka melihat Anto terbaring lemah dalam keadaan mulut diperban, kaki dan kepalanya juga diperban. Tatapan Sandi terhadap Anto begitu tajam dan mencekam. Anto yang menyadari akan kedatangan Sandi langsung menggeserkan tubuh lemahnya. Wajahnya terlihat seperti ketakutan. Gimana keadaanmu sekarang? Tanya Sandi basa-basi. Sementara Diwan menunggu di sebelah Sandi. Ia mewanti-wanti agar Sandi tak melakukan hal konyol terhadap Anto. Anto tidak bisa berbicara. Mulutnya bungkam karena diperban. Tubuhnya bergetar hebat dan keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Kenapa? Kamu kok takut? Bukankah kamu sewaktu melakukan itu terhadap istriku? Sembari tertawa riang, cecar Sandi. Nada bicaranya terdengar tenang, namun mengundang 1000 ketakutan bagi Anto. Ucap Anto hanya bahasa asing itu yang mampu diucapkan Anto saat ini. Dasar bajingan. Sandi mencekik leher Anto dengan gelap mata. Sementara Diwan mencoba menarik-narik lengan Sandi agar tidak melukai Anto. Entah setan dari mana yang merasuki Sandi. Tiba-tiba tangannya malah meraih gunting yang berada di kotak obat di sebelah Anto. Dengan akal sehat yang sudah hilang dan emosi yang semakin memucuk, Sandi melepas celana Anto dan menggunting kemaluan Anto dengan sangat brutal. Darah segar mengucur kemana-mana. Kemaluan Anto terbelek, namun tidak sempat terputus karena Diwan terus berusaha melerai Sandi dan berusaha menarik-nariknya. Astaga, bagaimana ini? Bidan yang menangani Anto pun datang karena mendengar ada keributan dari dalam. Apa yang kamu lakukan, San? Diwan masih mencoba menahan Sandi. Ia begitu kewalahan karena tenaga Sandi sangat kuat dan ganas. Lepaskan, Wan. Biar aku habisi dulu masa depannya ini. Dia sudah melenyapkan harga diri Yuni. Sekarang dia harus dapat balasannya sebelum dia masuk ke jeruji. Pekik Sandi. Ucap Anto. Entah apa dikatakannya. Mungkin ia ingin berteriak karena kemaluannya hampir terputus. Siapkan mobil, kita bawa Anto ke rumah sakit besar. Ucap bidan itu. Ia menyuruh anak perempuannya untuk menyiapkan mobil pribadinya. Lebih baik bawa dia pulang. Bidan itu sedikit kecewa kepada Sandi dan Diwan dan malah menyuruh mereka pergi dari situ. Gimana kalau Anto meninggal? Ucap Diwan. Biarkan saja. Itu belum setimpal dengan apa yang telah dia perbuat. Jawab Sandi. Diwan menggelengkan kepalanya. Ia seakan tak percaya kalau Sandi akan berbuat nekat. Ia menyesal telah mengantar Sandi untuk menemui Anto. Diwan seakan heran melihat desa mereka yang tak pernah lepas dari masalah. Belum selesai masalah Atika, kini harus berhadapan dengan Anto yang biadab itu. Kuharap ini kejadian terakhir di desa kita. Aku lelah menghadapi semua rumitnya masalah ini. Lirik Diwan. Kenapa semalam warga tidak menghabisi Anto saja? Itu akan lebih bagus. Timpal Sandi. Diwan merasa bingung dengan ucapan Sandi. Di satu sisi ini adalah tentang harga diri, tapi di satu sisi ini juga menyangkut masalah nyawa seseorang. Sementara Atika masih terus menenangkan Yuni. Perhatiannya begitu besar terhadap Yuni. Andai saja dulu Anto melakukan itu terhadapku, aku gak akan sedegar kamu, Yun. Ayo bangkit, Yun. Buktikan kalau kamu bisa demi anakmu. Lirik Atika. Pergi, teriak Yuni. Air matanya sama sekali tidak ada hentinya. Semakin Atika menenangkan dirinya, Yuni semakin seperti depresi. Mas, gimana ini? Ucap Atika saat melihat Sandi dan Diwan sudah berada di depan pintu. Kamu harus kuat, Bun. Demi aku dan anak kita. Demi gadis juga. Padahal aku niat ingin membawa gadis ke sini, tapi keadaan malah seperti ini. Lirik Sandi. Gadis di mana sekarang, Mas? Tanya Atika. Gadis aku titipkan kepada ibuku di kota. Jawab Sandi. Ya Allah, Yun, betapa bahagianya seandainya kamu gak seperti ini. Lirik Atika. Pergi kalian semua. Aku ingin sendiri. Pekik Yuni. Ia melempari semua barang-barang yang berada di dekatnya. Sebaiknya kalian pulang duluan. Biarkan aku yang menenangkan istriku dulu. Ucap Sandi. Diwan dan Atika segera pergi dari hadapan mereka. Sejenak perjalanan mereka hening menuju ke rumah.
Bagaimana keadaan Anto, Mas? Tanya Atika. Anto dibuat celaka oleh Sandi. Celaka gimana, Mas? Mata Atika seketika membulat. Susah dijelaskan. Diwan membisikkan sesuatu ke telinga Atika. Hah? Serius? Atika tersentak kaget saat Diwan membisikkan sesuatu di telinganya barusan. Mas menyesal tadi, seharusnya Mas gak usah membawa Sandi ke sana. Maksud kamu apa, Mas? Kalau aku jadi Mas Sandi, aku akan lebih melakukan itu. Aku bukan hanya menggunting burungnya, tapi aku juga akan memecahkan kantongnya. Ketus Atika, giginya sangat terlihat rapat saat mengucap kalimat itu. Serem banget, sayang. Seketika Diwan memegang bagian bawahnya karena merasa ngilu dengan ucapan Atika barusan. Habisnya aku kesal dan sakit hati. Sebagai wanita aku bisa rasakan apa yang dirasakan Yuni, lirik Atika. Kau memang wanita baik, sayang. Cuma orang yang benar-benar mengerti sifatmu, yang bisa memahamimu, gumam Diwan dalam hati. Aduh, perutku kok sakit ya, Mas, lirik Atika. Sedari tadi perutnya memang sudah terasa tidak enak. Kamu kecapean mungkin, sayang, ucap Diwan. Mungkin ini kram banget. Mas pijitin kakinya ya, ujar Diwan. Iya, Mas. Atika sama sekali tidak menolak. Gimana keadaan Anto, Mas? Tiba-tiba Atika malah menanyakan tentang Anto. Mudah-mudahan selamat, jawab Diwan. Kok selamat? Wajah Atika terlihat berubah. Maksudnya burungnya mati, ketus Diwan lagi. Mas, semalam aku kenapa? Lirik Atika. Kamu mau tahu? Nanti saja. Lebih baik fokus dengan kesembuhan kamu, ucap Diwan. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar suara mobil polisi masuk ke desa mereka malam-malam. Itu polisi, Mas. Atika memperjelas indera pendengarannya. Benar, ayo kita lihat. Diwan segera menarik lengan Atika keluar rumah. Di luar sudah ramai orang-orang, terlebih di depan warung wanita yang kerap disapa Budi. Jangan bawa anak saya, Pak. Anak saya ini gak salah. Wanita bernama Budi itu berlutut di antara dua polisi muda itu. Maaf, Bu, teman anak ibu sudah mengakui semua, dan mendiang saudara Anto sudah memberikan laporan lengkap kepada kami sebelum mendiang meninggal. Tukas polisi itu. Tukas polisi itu? Kamu benar diikut-ikut Anto? Tanya Budi. Benar, Mak. Udin ikut dalam pemerkosaan itu, tapi Udin takut mau mengakuinya, jawab Udin pelan. Tapi sumpah, Mak, waktu memperkosa Yuni Udin gak ikut, tambahnya lagi. Jadi Anto meninggal. Diwan sangat merasa terkejut dengan berita kematian Anto. Rasain, meninggal kan? Ketus Atika. Maaf, Pak, sebelumnya Anto meninggal kenapa? Semalam saya dan warga lain sudah membawa Anto dan memberikan pertolongan pertama, ucap salah satu warga. Saudara Anto meninggal karena kemaluannya hampir putus, jawab polisi itu. Putus? Perasaan semalam gak diapa-apain tuh kemaluannya, ucap mereka heran. Tapi kenapa anak saya ditangkap, Pak? Ibu Udin tak terima karena hanya anaknya yang ditahan. Maaf, Bu, mohon kerjasamanya. Kami sudah mencari-cari teman anak ibu yang lainnya, tapi mereka berhasil kabur. Tapi ibu tenang saja, nanti kami akan berusaha untuk menangkap mereka. Timpal polisi itu lagi. Gimana mau tenang kalau anak saya di penjara? Aku bilang juga semalam apa? Kejadian kan? Ketus ibu-ibu yang lainnya. Kamu bodoh, kenapa kamu ngikut kabur bersama temanmu? Pekik wanita tua itu lagi. Dasar nyeleneh, anak buat salah kau disuruh kabur, ketus mereka lagi. Udin tidak bisa berkutik saat dua polisi itu menggiring dirinya untuk dibawa ke kota. Seketika Ibu Udin mengalami stroke mendadak. Lucu ya, kok Atika gak digiring, ketus mereka. Udah jelas Diwan main duit itu. Pasti dia menyogok polisi itu agar tidak menangkap Atika dulu, ketus mereka. Sebaiknya kita masuk. Gak baik anginnya, angin-angin gosip, ujar Diwan. Dan istri salah kok masih ditutup-tutupin, pekik mereka lagi. Apa Sandi yang melapor ya? Gumam Diwan. Mungkin, Mas, kasihan banget Yuni. Mudah-mudahan setelah ini Yuni bisa normal kembali, ucap Atika. Malam itu terjadi hujan angin. Atika tampak gelisah dan tidak tenang.
Setiap kali ia ingin memejamkan matanya, selalu ada bayangan perempuan-perempuan yang tidak asing di matanya. "Kenapa?" tanya Diwan. Diwan pun terbangun dari tidurnya saat mendengar hujan lebat itu turun. "Hujan deras, Mas," ucap Atika. "Biarlah sayang, kan kita di dalam rumah," jawab Diwan. Ia kembali menarik selimutnya ke atas. "Kalau hujan begini, aku jadi ingat seseorang, Mas," ketus Atika. Ia tidak sadar kalau saat ini ia sedang bersandiwara. "Seseorang?" Seketika mata Diwan membulat. "Iya, aku jadi teringat Dimas," ketusnya lagi tanpa sadar. Diwan yang tadinya menundukkan pandangannya kini menatap ke arah Atika. Posisi duduk yang tadinya membungkuk kini menjadi lurus dan serius. Sejenak Diwan terdiam. Ia sedikit bingung dan perasaan dengan ucapan istrinya barusan. "Kamu bilang apa tadi?" ulang Diwan. Ia ingin memperjelas pendengarannya sekali lagi. "Aku ngomong apa emang, Mas?" Atika tersadar dari lamunannya. "Kamu lupa?" Ya sudah. Kamu tidur lagi saja," ucap Diwan. Entah apa yang sedang ia rencanakan saat ini. Mungkinkah ia sedang merencanakan sandiwara juga terhadap Atika? 3 hari kemudian. "Makan ya." Sandi mencoba membujuk Yuni untuk makan. Sedari 3 hari yang lalu Yuni sama sekali belum ada makan. "Nggak mau," jawab Yuni lemah. Ia hanya fokus menatap ke arah lemari di sudut kamarnya. "Kalau kamu nggak makan, gimana bayi kita?" "Bayi?" Kali ini Yuni menatap Sandi kembali. "Iya, anak kita." "Aku jijik dengan anak ini. Dia sudah dikotori orang lain," lirik Yuni. "Enggak sayang, dia nggak kotor. Dia tetap anak kita." "Bukan, dia anak campuran iblis," bekik Yuni lagi. Ia benar-benar frustasi. Di dalam ingatannya hanya ada bayang-bayang Anto dan temannya. "Istighfar Yun, aku cuma mau kamu sembuh. Apa aku nggak boleh membuat kamu sembuh?" Bekik Sandi. Saat pagi menjelang, tampak sebuah mobil ambulans datang memasuki desa mereka. "Itu pasti Anto," ucap ibu-ibu yang sudah mulai berkerumun di depan rumah Anto. "Benar, itu pasti jenazah Anto. Ya Allah, miris banget tuh anak." "Mas, kamu gak ngelayat?" tanya Atika. "Ngelayat, tapi bentar aja. Soalnya siang ini ada rapat di pabrik." Diwan terlihat berbeda pagi itu. Dirinya yang super sibuk biasanya kini menjadi sedikit diam. "Ngesarapan dulu, Mas?" tanya Atika. "Nanti saja, kamu saja duluan. Mas mau ke sana dulu, mau bantu-bantu mengurus jenazah Anto," jawab Diwan. Semua warga sudah berdatangan, tepatnya keluarga Anto yang jauh. "Malang bener jadi mayat, udah kehilangan nyawa, kehilangan burung pula," lirik ibu-ibu yang berada di sana. "Bener, dengar-dengar Sandi yang melakukan itu." "Rasain, emang enak. Untung saja suamiku nggak gitu. Kalau begitu, udah aku buat sama seperti itu juga," ketus yang lain. Sementara di dalam isak tangis keluarga Anto mulai terdengar ramai. Keluarga Anto sama sekali tak bisa berbuat apa-apa, walau Anto meninggal dalam keadaan tidak wajar, karena memang itu semua berawal dari kesalahan Anto. "Kami akan membawa Anto ke desa kami. Kami akan mengebumikan Anto di sana," ucap salah satu keluarga Anto. "Bagus deh, kalau gitu kamu gak perlu repot-repot untuk mengurus mayat tidak tahu diri itu," ketus salah seorang ibu-ibu. "Astagfirullahaladzim, ponakan saya kan sudah meninggal, Bu," jawab wanita tua yang mengakui Anto sebagai keponakannya. "Iya, justru karena sudah jadi mayat, saya berani bilang begitu. Kalau belum jadi mayat, mana saya berani," ucap ibu yang pertama tadi. "Maafkan semua kesalahan keponakan saya," ucap wanita tua itu. "Minta maaflah kepada keluarga korban," jawab Diwan menyarankan. "Baik, setelah kami selesai memakamkan jenazah keponakan kami akan datang untuk meminta maaf." Sebulan kemudian. "Mas, kamu apakan foto itu?" Atika membulatkan matanya saat melihat Diwan menurunkan bingkai foto almarhum Dimas. "Untuk apa foto ini? Bikin sesak kan? Kan kamu gak tahu juga siapa dia," lirik Diwan. "Jangan lancang kamu, Mas. Dia itu anakku, Dimas,"
Atika merampas bingkai foto itu dari tangan Diwan dengan sangat kasar. "Oh, ini Dimas ya?" "Iya mas." "Tahu dia Dimas. Aku sengaja kok," ucap Diwan. "Sengaja apa?" Atika masih belum sadar kalau dirinya sudah terjebak di dalam permainan Diwan, agar dirinya terpancing dan tidak bersandiwara lagi. "Sudah sembuh kamu?" lirik Diwan santai. Aku?" Atika tidak bisa menjawab apa-apa lagi. Ia baru tersadar kalau Diwan sengaja memancingnya. "Kenapa mesti bohong?" cecar Diwan. Aku..." Laki-laki Atika bingung, tak tahu harus menjelaskan semua dari mana. "Ini yang aku ajarkan selama ini." Diwan menatap tajam ke arah Atika. "Mas, aku bisa jelaskan. Ini gak seperti yang kamu bayangkan. Selama ini kamu sudah sembuh dan kamu gak mau memberitahu mas." Mata Diwan semakin membulat. "Kamu marah mas?" Atika malah memundurkan langkahnya. Ia takut kalau Diwan akan semakin marah. "Menurutmu?" "Mas, aku mohon maafin aku. Aku juga baru sadar saat aku dipijit oleh Mbak Karsem." "Tara, selamat ulang tahun sayang." Tiba-tiba Diwan menyalakan lampu yang tadinya memang mati. "Ini maksudnya apa sih mas?" Atika semakin dibuat bingung oleh Diwan. "Mas sudah tahu kalau kamu sudah ingat, dan mas yakin setelah ini kamu akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kamu kan?" Diwan mengelus kecil kepala Atika. Sejenak Atika mematung. Ia bukan merasa takut dengan pertanggungjawabannya nanti, tapi ia masih bingung dan tak mengerti mengapa Diwan tidak marah kepadanya. Kok bengong? Ayo tiup lilinnya." Diwan menyodorkan kue ulang tahun yang berbentuk hati, dan ada lilin cantik di atasnya. Tak terasa air mata Atika terjatuh begitu saja. Ada rasa bahagia, ada rasa terharu juga. "Selamat ulang tahun adikku." Tiba-tiba Yuni datang dari balik pintu dapur bersama Sandi. "Yuni?" Mata Atika semakin meleleh saat melihat Yuni sudah bangkit dari lukanya sebulan lalu. "Selamat ulang tahun. Semoga kamu sehat selalu bersama bayimu." Yuni memeluk tubuh Atika seerat mungkin. "Gadis?" Mata Atika berbinar saat melihat gadis, anak Sandi, berada di gendongan Sandi. "Alhamdulillah sekarang semua sudah membaik," ucap Diwan. Ia memeluk Atika dan Mail dengan penuh rasa syukur dan bahagia. Beda dengan Atika, ia merasa berat di hatinya. Setelah ini, masa bebasnya akan berakhir. Sebentar lagi ia akan merasakan dinginnya jeruji bisi. "Kamu pasti bisa," Yuni menguatkan Atika. "Di mana hari ulang tahunku, di situ aku akan melewati masa bebasku juga," lirik Atika, sembari ia mengelus perut buncitnya. "Kamu pasti kuat. Mas dan anak kita akan menunggu kamu. Besok kita akan ke rumah keluarga korban-korban kamu," ucap Diwan. Ia meyakinkan Atika agar terus kuat dan tidak putus asa. Untuk berubah menjadi orang baik itu butuh rintangan, Ti. Buktinya aku dihantam cobaan berkali-kali dan aku kuat, sambung Yuni. Di pelupuk matanya sudah terlihat jelas ada genangan buliran air mata. Ia berusaha menguatkan Atika, padahal dirinya sendiri juga masih terpuruk dalam rasa trauma. Atika tidak menjawab. Ia hanya menelan ludahnya dengan susah saat membayangkan nasibnya nanti saat meminta maaf kepada keluarga korban, termasuk kepada Ningsih dan yang lainnya. "Aku takut, Mas. Aku takut kalau Ningsih akan membunuhku, sama seperti aku membunuh anaknya," lirik Atika. "Kamu pasti bisa. Dengan begitu hukuman kamu akan lebih ringan. Mudah-mudahan pintu hati mereka terbuka lebar," ucap Diwan. "Aku tahu Ningsih itu wanita baik. Dia mengerti," tambah Yuni. "Aku juga dulu baik, tapi aku jadi sesat saat semua menghakimiku. Begitu juga dengan Ningsih. Batas kesabaran orang baik itu tidak bisa ditebak," lirik Atika. Momen yang seharusnya bahagia kini menjadi haru dan menegangkan. Di lain waktu. "Kenapa belum tidur?" lirik Diwan. Ia dari tadi memperhatikan Atika yang terlihat gelisah. "Aku memikirkan besok, Mas. Aku takut dan aku malu," lirik Atika. Diwan terdiam sejenak. Matanya tidak berani menatap Atika.
Omong kosong kalau ia benar-benar kuat melihat Atika tersiksa. Kenapa, Mas? Kamu ragu kan? Kamu mana mungkin sanggup menungguku? Kamu pasti akan mencari wanita lain saat aku nanti di sana. Lirik Atika. Dadanya serasa sesak dan perih. Takut kehilangan dan takut berpisah mulai menghantui pikirannya. Kamu salah. Kalau Mas saja niat, dari dulu, mana mungkin Mas menunggu sampai detik ini? Mas, Atika bersujud dan bersimpuh di kaki Diwan. Ia menciumi kaki Diwan dengan penuh air mata. Bangun sayang. Mulut Diwan seakan bungkam. Seandainya saja posisi istrinya dapat ia gantikan, mungkin ia akan menggantikan Atika di dalam kesulitan itu. Aku mohon ampun, Mas. Isak tangis Atika mulai terdengar menggema di seluruh isi ruangan kamar itu. Mas sudah memaafkan kamu. Mas tahu apa yang kamu rasakan. Demi Allah, Mas ingin membuatmu menjadi istri soleha. Air mata Diwan kini tumpah membanjiri semua wajahnya. Ibu kenapa nangis? Mail yang dari tadi menatap dari balik gorden pintu, kini sudah ikut menangis sembari memeluk Atika. Jangan nangis, nak. Kuatkan ibumu. Berjanjilah besar. Nanti kamu akan kuat sama seperti ibumu. Lirik Diwan. Ia mengecup kecil kepala Mail. Aku selalu mendoakan setiap harimu nanti. Tambah Diwan lagi. Kamu janjikan, Mas, gak akan cari wanita lain? Lirik Atika. Matanya sangat sembab dan masih basah. Untuk apa? Yang lebih baik itu memang banyak, tapi yang bisa menerima aku apa adanya hanya kamu. Apa kamu sanggup tanpa aku, Mas? Selidik Atika lagi. Jangan kamu pikirkan aku, pikirkan dirimu dan persiapkan dirimu untuk di sana. Nanti aku harap kamu menjadi wanita baik dan taat sama sholat, agar hukuman kamu itu lekas berakhir. Apa kamu gak malu, Mas, punya istri mantan penjahat? Aku bukanlah laki sempurna. Aku gak berhak menghakimi kamu. Bagiku baik buruknya seorang istri itu tergantung pada suaminya. Andai dulu kamu berada di suami yang tepat, mana mungkin kamu seperti ini sekarang. Lirik Diwan. Andai dulu kamu jadi suamiku, Mas. Lirik Atika. Tapi kenyataannya kamu memilih Daud, sedangkan Yuni dulu suka dengan Daud dan aku suka denganmu. Jawab Diwan. Aku tidak melihat perjuanganmu dulu, Mas. Yang aku lihat hanya perjuangan Daud. Aku kira dia lelaki yang bisa dipercaya. Nyatanya bukan. Tapi jangan disesali. Takutnya kamu malah suka lagi kepadanya. Diwan mulai menggoda Atika. Ia mulai membuat Atika tersenyum lagi. Ia ingin melihat istrinya menjalani hukuman nanti dengan keikhlasan hatinya. Sudut pandang Atika. Menjadi anak tunggal dan tidak mempunyai saudara itu memang tidak enak. Apalagi di usiaku yang masih terlalu muda. Ayah dan ibuku pergi meninggalkanku untuk selamanya. Kehidupan yang pahit dan manis semua sudah aku lewati. Termasuk saat ayah pergi meninggalkan keluarga yang kecil ini. Rusti, keluar kamu. Pakik seorang wanita dari luar. Aku yang memang sedang membantu ibu menjahit baju langsung keluar dan membuka pintu. Ada apa ya, Bu? Tanya aku pada wanita yang datang sambil teriak-teriak itu. Mana ibumu? Jangan kamu umpatkan ibumu itu. Dasar perempuan penggoda. Pekiknya. Jantungku yang tadi berdetak normal seketika berubah menjadi ketakutan besar. Ada apa? Ibu keluar dengan raut wajah yang tidak dapat diartikan. Ada apa? Ada apa? Kembalikan suami saya. Pekik wanita itu kasar. Maksudnya suami apa? Saya nggak ada yang memanggil suami kamu. Raut wajah ibu berubah mendung. Aku tahu. Suamiku ada main denganmu. Jangan gatal kamu. Cukup Dela saja yang sudah kau ambil suaminya. Pekik wanita itu lagi. Cukup, Mbak. Saya nggak ngambil suami Dela. Kalian nggak tahu yang sebenarnya. Pekik ibu. Maksudmu, kamu mau bilang kalau Wandi itu memperkosamu? Alah, itu hanyalah akal-akalanmu. Diperkosa kok bisa langgeng sampai anakmu besar. Bentaknya. Wanita-wanita di desa kami termasuk ibu-ibunya suka menghakimi ibuku, apalagi semenjak ayah meninggal. Ibu sering kerap sakit-sakitan. Selidikku berharap ada jawaban dari ibu. Kamu gak perlu tahu, nak. Yang penting kamu jaga diri baik-baik. Setelah ibu gak ada nanti, carilah lelaki yang bisa menjagamu, yang baik dan penuh tanggung jawab.
Aku ini anak hasil pemerkosaan, Ibu. Aku masih terus mencecar Ibu. Kulihat Ibu menangis. Aku tak kuasa melihat Ibu menangis. Aku menyesal karena telah melukai hati Ibu. Tidak peduli aku anak hasil pemerkosaan. Yang penting aku menyayangi kedua orang tuaku. Buktinya ayah tanggung jawab dan sayangnya begitu besar terhadap kami. Hingga suatu hari hidupku benar-benar dihantam oleh kepahitan yang membuatku hampir terpuruk. Ibu meninggal dunia saat aku masih butuh pelukan hangat darinya. Aku yang sendiri hampir merasa putus asa dan ingin mengakhiri hidupku. Warga yang selalu menghakimiku membuatku merasa tidak berguna dan ingin mati rasanya. Hingga suatu hari aku bertemu sosok pria yang bernama Daud. Aku ingin melamarmu, ucap lelaki itu. Aku mengenalnya baru 3 bulan. Aku masih belum bisa mengenalmu, Mas. Dan usia kita juga masih terlalu muda, jawabku. Kita bisa menikah dulu. Masalah pacaran kita setelah menikah. Soal usia, aku yakin kita langgeng, ucapnya meyakinkanku. Aku yang memang saat itu merasa sendiri dan tidak ada pilihan lain, menerima lamaran lelaki yang baru aku kenal 3 bulan. Kamu mau menikah? Diwan, sosok lelaki yang kuanggap saudara itu, menginterogasiku dalam-dalam. Iya, Mas. Aku lelah sendirian. Dan mungkin dengan cara seperti ini, aku gak akan sendiri lagi, jawabku. Tapi gimana dengan Yuni? Dia kan menyukai pacarmu itu. Aku tidak begitu mengenal yang namanya Yuni. Dan lagian, janur kuning belum melengkungkan. Lagian Mas Daud ingin melamarku, bukan melamar yang namanya Yuni, tungkasku. Kulihat raut wajah Mas Diwan berubah seketika dan menjadi diam seketika. Setelah menikah 1 tahun, kami dikaruniai seorang anak pertama dan kami beri nama Dimas. Kehidupan kami terbilang sangat susah. Di situ Mas Daud selalu terpuruk, pekerjaan tidak menetap, hingga suatu hari di saat anak kedua kami lahir, kami tetap terpuruk, sampai untuk menyekolahkan anak kami tidak mampu. Izinkan Mas pergi merantau ya, ucap Mas Daud. Bagaimana dengan kami, Mas? Ini semua demi kalian. Mas tidak mungkin bertahan dengan keadaan kita yang seperti ini. Mas ingin kita hidup jauh lebih dari kata enak, ucap Mas Daud menjanjikan. Hingga aku tidak ada pilihan lain selain mengizinkannya untuk pergi merantau. Semenjak Mas Daud merantau, aku yang membiayai hidupku dan anak-anakku. Bekerja di kebun dengan gaji yang pas-pasan membuatku terus kekurangan. Kok cuma 20.000, Bu? Ucapku waktu itu. Rasanya aku seperti ingin berhenti hidup saat melihat upah yang aku terima hanya 20.000, sedangkan sudah seminggu bekerja di ladang milik wanita yang bernama Budi. Terus mau berapa? Enak saja mau mahal. Kamu itu tenaganya gak seberapa kok, sautnya. Tapi kan sudah seminggu, perjanjian sehari 30.000, tuntutku. Minum kamu gak hitung? Minum air putih saja, tanyaku bengong, hanya sekedar air putih diperhitungkan. Sudah. Lebih baik kamu besok gak usah bekerja di sini. Kamu kerja saja sana di kebun milik ibunya Anto. Hingga aku tidak ada pilihan lain. Aku termasuk wanita yang malas berdebat dan melawan. Ada janda. Bolehlah aku ijab sekali, ucap Anto lancang saat aku bekerja di kebun ibunya. Jangan kurang ajar kamu, bentakku. Lelaki jahanam itu hampir saja merenggut mahkota yang ingin aku jaga untuk suamiku di perantauan. Cobaan menghantamku bertubi-tubi hingga aku memutuskan melanjutkan usaha ibuku, yaitu jahit keliling. Sama sekali tidak ada keberuntungan. Warga desaku begitu kejam dan sangat suka menghakimi kelemahan orang. Masih bisa terhitung ada beberapa orang yang baik dan menghargaiku. Salah satunya Nilam. Dia sahabat jumpa setelah kami menikah. Suaminya sama seperti suamiku, merantau ke negeri orang. Bedanya, suaminya selalu pulang ataupun mengirim pundi-pundi rupiah. Papa kok gak ngirim uang ya, Bu? Tanya Dimas. Mungkin Papa belum gajian, jawabku seadanya. Aku tidak ada pilihan lain selain harus kembali bekerja di kebun milik ibu lelaki jahanam itu lagi. Kebutuhan kami banyak, aku tidak akan membiarkan anakku mati kelaparan.
Kalau kamu mau ke Cimo, layani dulu aku, ucap lelaki jahanam yang bernama Anto itu. Dasar gila kamu, kok gak serendah itu? Jawabku. Lelaki jahanam itu terus menjahiliku, bahkan hampir memperkosaku untuk yang kedua kalinya. Mana mungkin dia ingin memperkosamu? Lihatlah, apa yang bisa diandalkan dari wanita jelek sepertimu? Ucap warga. Saat aku mengadukan perbuatan lelaki bejat itu, kubuka hijab yang menutupi kepalaku. Kucerminkan diriku sendiri. Apa seburuk dan sejelek itu aku di mata mereka? Sampai keadilan pun gak berpihak lagi kepadaku. Lantas kalau aku sejelek dan seburuk itu, mengapa ke suamiku mau denganku? Tanyaku dalam hati. Aku memang buruk dan jelek, tapi sifatku gak seperti buruknya wajahku. Aku gak mau pakai hijabnya lagi. Aku melepas penutup kepalaku dan tidak ada niat untuk memakainya kembali. Sholat 5 waktu yang dulu aku tekuni, malah aku tinggalkan begitu saja. Ditambah suami yang lupa daratan dan lupa anak istri. Aku semakin yakin kalau aku memang pantas mendapat ini semua. Dulu ibuku saja sama sepertiku, selalu dihina dan dicaci. Mungkin ini sudah takdir dan nasibku. Bahkan sejumput garam saja aku pernah meminjam kepada tetanggaku. Mereka dengan sadis membuang garam itu ke tanah dan menyuruhku memungutnya. Gimana sayang? Kamu sudah siap? Dilihatnya Atika sedang duduk termenung. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Hari ini, Diwan dan Atika akan berniat datang ke rumah Ningsih. Diwan menyuruh Atika untuk meminta maaf kepada Ningsih. Aku takut, Mas, ucap Atika. Wajahnya berubah mendung dan pucat. Kenapa? Kamu hanya minta maaf, bukan ngapa-ngapain, ucap Diwan. Aku takut Ningsih marah. Marah itu pasti sayang, tapi kamu harus tetap meminta maaf. Ini semua demi ketenangan kamu nanti. Baiklah Mas, aku nurut apa kata kamu saja. Maaf, gak salah kamu meminta maaf, lirik Ningsih. Matanya menatap tajam ke arah Atika yang masih berdiri di hadapannya. Aku cuma ingin tenang nantinya sih, ucap Atika. Ia sama sekali belum berani menatap Ningsih. Kamu kira dengan meminta maaf, anakku akan kembali? Gak bisa, Ti. Langgai dulu mayatku, pekik Ningsih. Setidaknya kamu beri keringanan untuk Atika sih, saud Diwan. Gak bisa, Wan. Aku gak bisa memaafkan istrimu. Ini menyangkut nyawa seorang anak. Andai kamu yang berada di posisiku, mungkin kamu gak akan terima. Ningsih bersikeras tidak ingin memaafkan Atika. Apa yang bisa membuatmu memaafkanku? Katakan sih, apapun akan aku lakukan. Aku hanya ingin menerima maaf darimu, ucap Atika lagi. Gak ada Atika. Aku gak menginginkan apa-apa. Aku tidak bisa sampai kapanpun. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Terkecuali, sambung Ningsih lagi. Terkecuali apa? Mata Atika membulat. Ia mencoba memberanikan diri untuk menatap Ningsih. Kamu gak akan sanggup, Ti. Aku saja gak sanggup, lirik Ningsih lagi. Apa itu? Aku akan berusaha semampuku. Terkecuali setelah lahir bayimu, serahkan dia kepadaku. Karena nyawa harus dibayar dengan nyawa. Tapi tenang, aku tidak akan berbuat sekeji kau Atika, timpal Ningsih. Seketika hati Atika merasa sesak, dadanya berdegup begitu hebat. Begitu juga dengan Diwan. Bagaimana bisa seorang ibu melepaskan bayinya untuk orang lain, walaupun itu karena hal tertentu? Bagaimana? Kau mana sanggup? Lirik Ningsih lagi. Kamu memberi syarat yang tidak bisa kamu buat sih, ucap Diwan. Mana ada seorang ibu rela melepaskan bayinya sih? Aku gak bisa, lirik Atika. Seketika matanya basah. Ia hanya meminta permohonan maaf, tapi tebusannya begitu besar. Sudah kubilang, kau tidak akan sanggup, terkecuali kau ingin membusuk di sana, ketus Ningsih. Membusuk? Enggak, aku gak mau membusuk sih. Tolong maafkan aku. Tolong beri aku keringanan. Aku akan memberi semua hartaku untukmu. Termasuk bayimu juga kan? Kamu licik sih. Dalam situasi seperti ini kamu memanfaatkan kami, ucap Diwan. Kamu gak tahu apa-apa. Ini masalahku dengan istrimu. Kamu gak tahu yang betapa menderitanya aku waktu itu. Aku hampir gila, Ti. Ningsih menaikkan dagu Atika yang menunduk. Lebih baik kita pulang.
Diwan menarik lengan Atika dan mengajaknya pulang. Aku masih menunggu jawaban kalian, teriak Ningsih dari dalam. Atika hanya menoleh sesaat ke belakang, tidak lagi menghiraukan ucapan Ningsih. Percuma aku minta maaf. Sudahlah mas, aku terima saja hukumanku. Lirik Atika pasrah. Kamu gak boleh nyerah. Ini semua demi kebaikan kamu. Seenggaknya kamu sudah meminta maaf. Diwan terus berusaha membuat Atika semangat dan bangkit. Ningsih benar, ini menyangkut nyawa anak. Seandainya aku ada di posisi dia, belum tentu aku sanggup. Tapi kamu harus berusaha. Kamu berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Entahlah mas, aku mau singgah ke rumah Yuni dulu. Tolong jemput Mail ya mas, ucap Atika. Iya, mas akan jemput dia. Jangan lama-lama ya, jawab Diwan. Mereka berpisah di tengah jalan. Enak saja dia mau minta maaf, ketus Ningsih kepada ibu-ibu yang sedang bergosip di depan rumahnya. Jangan mau maafin dia, nanti dia yang ada melunjak. Ibu-ibu yang lain malah mengompori Ningsih. Aku kasih dia tawaran, tapi dia tidak terima, ketus Ningsih lagi. Tawaran apa? Tanya ibu-ibu lainnya. Aku minta bayinya, dia harus menyerahkan bayinya kepadaku. Dia gak mau. Mana ada seorang ibu yang rela berpisah dengan anaknya, jawab mereka semua. Begitulah yang aku rasakan, lirik Ningsih. Dasarnya si Atika itu. Aku kalau jadi kamu, sudah aku hajar itu perempuan, ketus salah satu dari mereka. Kemarin, waktu di balai desa, aku sudah berharap Atika dihakimi. Malah pakai persandiwara segala. Benar, orang seperti itu mana bisa bertobat. Kalau nanti dia lepas dari penjara, kita mana mau menerima dia kembali di sini. Yang pasti takutlah. Sedari siang hingga sore, hanya Atika yang menjadi bahan topik mereka semua. Sementara Diwan sudah menunggu Atika di rumah hingga sore. Atika tak kunjung pulang. Ibu mana ya? Tanya Mail. Ia sudah menunggu Atika dari tadi. Katanya tadi ke rumah Bibi Yuni. Mungkin masih di sana. Sudah sore ya, apa sebaiknya kita jemput saja? Usul Mail. Iya juga ya. Sebentar, ayah mau pintu dulu. Diwan dan Mail berjalan ke arah rumah Yuni. Setelah sampai di depan rumah Yuni, Diwan melihat Sandi dan Yuni sedang santai bercanda gurau di depan rumah mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saut Sandi dan Yuni. Ada apa mas? Tanya Yuni. Aku ingin menjemput Atika. Dia di dalam kan? Tanya Diwan. Atika? Kamu ini gimana sih? Mana ada Atika di sini? Jawab Sandi. Tapi tadi dia bilang mau ke sini kok. Diwan mulai tegang. Perasaannya mulai tidak enak. Ibuku mana Pi? Tambah Mail lagi. Bibi gak tahu nak, ibumu gak ada kesini, ucap Yuni. Ia mencoba mengelus kepala Mail. Mail main dulu di dalam sama adik gadis, ucap Diwan menyarankan. Tanpa membantah, Mail langsung mengiyakan ucapan Diwan. Lalu kemana istrimu? Sandi malah balik bertanya. Diwan memukul kepalanya dan menggosok kasar wajahnya. Mungkin dia di rumah, ucap Yuni. Gak ada, aku tadi dari rumah. Pikiran Diwan mulai tidak menentu. Atika saat ini sudah sembuh, ditambah ia lagi rindu masalah cukup besar. Diwan hanya takut kalau Atika melakukan hal nekat. Gimana ini kalau Atika hilang? Yuni juga semakin resah. Pikirannya masih menjadi tak tenang. Belum tentu, sebaiknya jangan berpikir buruk dulu, saut Sandi. Aku pulang dulu, aku titip Mail, ucap Diwan. Ia berlari ke arah rumahnya. Ia ingin memastikan kalau Atika memang sudah berada di rumah. Hening, sama sekali tak ada siapa-siapa di rumahnya. Pintu masih sama seperti Diwan dan Mail tadi pergi. Kemana kamu? Diwan memukul-mukulkan kepalanya ke tembok rumah mereka. Ia tersentak kaget karena ada yang menepuk pundaknya dari belakang. Segera ia menoleh ke arah yang menepuk pundaknya. Herman, ada apa? Seketika mata Diwan membulat. Ternyata yang datang adalah Herman, suami almarhum Nilam. Aku cuma mau pinjam kunci yang tidak terpakai juga gak apa-apa. Soalnya mau buka rumahku, mau ambil baju bekas mendiang istriku, ucap Herman. Bukannya kamu sudah lama pergi dari sini ya?
Tanya Diwan. Iya memang, selama istriku meninggal, aku kembali ke rumah orang tuaku. Oh begitu, pantas aku tak pernah lihat kamu di sini lagi. Tunggu sebentar. Diwan mengambil sebuah kunci rumah yang memang sudah tidak terpakai lagi. Ini, emang bisa dipakai untuk buka pintu? Kan gak sama, ucap Diwan. Kunci rumah kami memang udah dol kuncinya, mana aja bisa masuk, jawab Herman sembari menepuk-nepuk pundak Diwan. Ya sudah, aku mau cari istriku dulu, ucap Diwan. Emang kemana istrimu? Wajah Herman sedikit heran. Atika hilang, jawab Diwan pelan. Atika, istri Daud? Matanya semakin membulat. Sekarang sudah menjadi istriku. Lalu Yuni? Kami sudah bercerai semenjak masalah kejadian istrimu kemarin. Kami terus bertengkar. Ya ampun, ini semua gara-gara aku ya. Wajah Herman terlihat seperti biasa-biasa saja. Mungkin ia sedang berpikir bahwa ini adalah karma untuk Yuni karena sudah memfitnah istrinya dulu. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.